Shalom, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini saya ingin membagikan renungan saya yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ini cerita tentang iman seorang perwira di Kapernaum. Kita baca bagian firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Baik, demikian firman Tuhan. Apa perenungan yang saya dapatkan? Mungkin teman-teman mendapatkan hal yang berbeda, kita bisa saling melengkapi. Tapi dari cerita ini kita mendengar, kita mengetahui bahwa seorang perwira, yang perwira itu seorang tentara, yang dia bukan orang Yahudi, dia bukan bagian dari orang Yahudi, tapi dia tentara Romawi. Dia datang sama Yesus, dan Yesus berkata, "Iman ini gede banget, imannya luar biasa, tidak pernah aku temui sebelumnya." Nah, ketika saya merenungkan, apa sih iman yang dimaksud Yesus di sini? Nah, di sini saya melihat dari si perwira yang dari Kapernaum ini, dia memiliki 4 hal, ya. Yang pertama, dia memiliki belas kasihan. Dia datang sama Yesus karena dia mengasihi bawahannya yang ada di rumahnya. Dia sakit lumpuh, bawahannya itu sakit lumpuh. Saya yakin si perwira ini berusaha semaksimal mungkin untuk membuat nyaman bawahannya. Dan kemudian dia punya kasih, dia tidak membiarkan bawahannya kesakitan. Dia tidak berkata, "Ah ya udah, kamu ke rumah sakit sendiri sana," atau "Udah pergilah," gitu. Enggak. Tapi dia datang sama Yesus. Artinya dia punya belas kasihan, dia mengasihi. Nah, iman seringkali atau kadang-kadang orang salah mengartikan. Iman itu adalah percaya, "Wah, aku bakalan punya mobil ini, punya rumah ini." Iman, aku percaya, aku akan bisa membangun ini dan membangun itu. Tetapi si perwira tadi, dia datang kepada Yesus dengan belas kasihan. Artinya iman itu pasti memiliki unsur kasih, pasti memiliki unsur karena mengasihi, karena sayang. Nah, jadi kalau ada iman yang dia tidak berdasarkan kasih,
berarti bukan iman. Ada yang salah dengan iman itu. Bukan salah dengan iman itu bukan iman gitu. Karena iman itu mesti berdasarkan pada belas kasihan. Itu kasih itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang saya soroti dari si perwira ini adalah kerendahan hati. Dia seorang perwira. Perwira itu artinya dia punya jabatan di dalam tentara ya, sebagai tentara. Dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Dia seorang perwira, dia tidak nyuruh prajurit lainnya untuk datang sama Yesus, tapi dia sendiri datang kepada Yesus. Itu menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, saya belajar bahwa iman itu tidak arogan. Ketika ada seseorang yang bercerita dengan imannya itu tetapi tidak berlandaskan pada kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan oleh perwira ini, itu bukan iman. Karena iman itu pasti berdasarkan kerendahan hati. Kerendahan hati kepada Yesus untuk minta tolong. Nah, iman itu tidak berasal dari kekuatannya kita sendiri, karena kita nggak sanggup. Nama Yesuslah yang membawa berkat dan mujizat. Jadi iman itu rendah hati. Dia tidak sombong. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaian kepintarannya, tetapi karena Yesus. Nah, iman berdasarkan kerendahan hati. Poin yang ketiga yang saya pelajari dari kejadian ini adalah pengorbanan. Iman itu bukan berarti hanya berdoa, kemudian membiarkan atau sudah, nggak ada yang dikerjakan. Tuhan akan bekerja, mengandalkan Tuhan. Bukan berarti nggak mengandalkan Tuhan, tetapi ada pengorbanan, ada hal yang dikerjakan di dalam rangka untuk permasalahan yang kita hadapi atau tujuan yang kita rindukan. Ada pengorbanan. Jadi iman itu tidak serta-merta cul-culan dalam bahasa Jawa ya, atau membiarkan, tetapi ada pengorbanan, ada hal yang dikerjakan. Dalam hal cerita ini, perwira itu dia datang kepada Yesus, dia sendiri yang datang, dan mungkin sebelumnya juga dia sudah datang ke beberapa tempat yang lain, mungkin ya, nggak tahu. Tapi yang pasti dia datang kepada Yesus, dia berjalan entah berapa jauhnya untuk menemui Yesus, dan Yesus juga pada waktu itu ada banyak orang di sekelilingnya, nggak mudah juga gitu datang sama Yesus. Itu yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang paling penting teman-teman. Iman itu yang benar adalah melalui Yesus atau kepada Yesus. Percaya itu kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, iman itu selalu berdasarkan belas kasihan. Jadi dia tidak mungkin untuk dirinya sendiri saja, tapi pasti untuk orang lain, untuk orang sekitarnya, untuk keluarganya. Itu adalah iman. Kemudian iman itu juga kerendahan hati. Tidak arogan, tidak sombong. Wah, aku beriman, aku hebat, aku luar biasa. Enggak. Dan bahkan iman itu tidak yang karena iri hati. Ada juga yang karena iri hati, dia pikir itu iman. Temannya beli apa, wah aku harus beriman nih, aku juga mau beli hal yang sama misalnya. Salah, itu bukan iman. Itu adalah iri. Iman itu pasti kerendahan hati. Dia tidak berusaha untuk menonjol atau untuk muncul, untuk tidak. Tapi dia kerendahan hati. Yang ketiga, iman itu pengorbanan. Yang keempat, iman itu kepada Yesus. Ya, itu adalah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.